Oke, kita semua pasti akrab banget ya sama ucapan Allahu Akbar. Sering dengar kan? Sering banget. Di azan, pas mulai sholat, atau bahkan pas lagi takjub gitu ya, lihat sesuatu. Nah iya, pas lagi takjub itu. Tapi pernah nggak sih kita bener-bener berhenti sejenak gitu mikir, apa ya makna sesungguhnya di balik dua kata ini? Pertanyaan bagus itu. Kadang kita ucapin aja ya, kayak udah otomatis gitu, tanpa mendalami artinya lebih jauh. Makanya nih, di Deep Dive kita kali ini, kita mau coba kupas tuntas makna Allahu Akbar. Kita gali bareng-bareng berdasarkan materi yang udah ada. Boleh. Menarik ini. Jadi bukan cuma terjemahan dasarnya aja, tapi kita coba lihat akar bahasanya, landasan teologisnya, perannya dalam ibadah, sampai gimana ini bisa jadi kayak jangkar gitu ya buat kita sehari-hari. Oke, kita mulai ya. Yup, mari. Ya. Tapi dari sumber yang ada nih, kayaknya ada lapisan makna lain. Disebutkan kata akbar itu kan bentuk isim tafdil ya, dari kata kabir. Betul sekali. Kabir itu artinya besar. Nah, akbar sebagai isim tafdil itu secara linguistik artinya lebih besar. Lebih besar, bukan paling besar. Nah, ini dia kuncinya. Para ahli bahasa dan ulama, seperti yang dijelaskan di sumber, itu cenderung memaknainya Allah lebih besar. Dan ini penting banget. Kenapa tuh bedanya signifikan? Bukannya sama-sama menunjukkan kebesaran? Gini, kalau kita bilang paling besar, kesannya masih ada perbandingan dengan yang besar-besar lainnya, walau dia di puncak. Tapi kalau lebih besar, Maksudnya? maksudnya kebesaran Allah itu absolut. Nggak bisa dibandingin sama apapun juga, dia lebih besar dari segala sesuatu yang bisa kita bayangkan atau nggak kita bayangkan. Melampaui semua ciptaan, saat Allah yang mutlak. Nggak ada yang setara, nggak ada yang mendekati. Makanya di sumber juga ditekankan banget soal pelafalan. Pelafalan? Kenapa emang? Iya, karena salah sedikit aja panjang pendeknya, misal A di Allah atau A di Akbar kepanjangan, itu maknanya bisa melenceng jauh. Hah, serius? Jadi apa? Bisa jadi kayak bertanya, atau malah konotasinya beda. Ada yang bilang bisa jadi artinya beduk kalau salah panjangnya. Jadi emang harus pas. Wah, detail banget ya ternyata. Oke, jadi intinya Allah lebih besar dari segalanya. Kalau gitu, dampaknya ke cara pandang kita gimana dong? Kalau dia lebih besar dari segalanya. Berarti, Berarti logikanya, semua selain Allah itu jadi kecil. Iya kan? masuk akal sih. Semua masalah kita, kekhawatiran, ambisi, bahkan ego. Nah, itu semua jadi relatif nggak signifikan kalau kita bandingkan dengan kebesarannya. Di sumber Anda kan ada kutipan hadis Adi bin Hatim ya? Iya, ada disebut. Itu kan menunjukkan gimana kesadaran ini bisa bawa ketenangan yang luar biasa. Secara filosofis, ini menempatkan urusan duniawi pada perspektif yang benar. Jadi nggak gampang stres gitu ya kalau ingat Allah lebih besar. Bisa jadi begitu. Bahkan disebutkan juga bisa bikin godaan setan itu terasa kecil, nggak mempan lagi. Karena fokus kita udah ke yang jauh lebih besar. Ujung-ujungnya, ia menumbuhkan kerendahan hati. Kita jadi sadar posisi kita. Dalam banget ya maknanya. Nah, terus gimana konsep ini muncul dalam ibadah? Kita ambil contoh takbiratul ihram deh di awal sholat. Namanya aja unik ya, takbir yang mengharamkan. Maksudnya gimana tuh? Persis. Jadi pas kita angkat tangan sambil ucap Allahu Akbar di awal sholat itu bukan sekedar gerakan atau ucapan pembuka biasa. Ada simboliknya ya. Banget. Gerakan tangan itu sumber menggambarkannya seperti kita melempar semua urusan dunia ke belakang punggung. Benar-benar lepas. Kita masuk kondisi ihram. Ihram, kayak pas haji atau umroh gitu. Konsepnya mirip. Ihram di sini artinya kita memasuki keadaan di mana hal-hal yang tadinya halal atau boleh dilakukan, jadi haram atau dilarang selama sholat. Contohnya? Ya kayak ngomongin kerjaan, makan, minum, ketawa-ketawa. Itu semua kan boleh di luar sholat, tapi jadi haram begitu kita takbiratul ihram. Fokus total ke Allah. Oh, jadi itu makna takbir yang mengharamkan. Beneran mengharamkan urusan duniawi sementara waktu ya? Keren koneksinya. Iya. Makanya ini jadi rukun sholat, gerbangnya gitu. Sama kayak azan kan, panggilan agung itu dimulai dengan takbir. Deklarasi pertama akan kebesaran Allah sebelum mengajak orang sholat. Paham-paham. Ternyata penggunaannya nggak cuma pas sholat aja ya. Sumber Anda nyebutin banyak momen lain juga kan? Betul sekali, banyak banget. Di Hari Raya Idul Fitri misalnya, itu kan takbir kemenangan ya setelah sebulan puasa. Iya, rame banget tuh takbiran. Terus di Idul Adha,
Itu ngingetin kita sama kisah Nabi Ibrahim, gimana perintah Allah itu lebih besar dari rasa cinta pada anaknya sendiri. Dahsyat kan? Bener juga ya. Terus apa lagi? Ya, pas kita lihat pemandangan alam yang indah banget, Masya Allah. Terus kita ucap Allahu Akbar. Atau pas ada bayi lahir, bahkan buat nenangin hati kalau lagi cemas atau takut. Itu semua dianjurkan. Jadi luas banget ya penggunaannya. Ini sekaligus meluruskan anggapan keliru dong ya. Kan ada tuh yang mikir Allahu Akbar itu cuma seruan perang. Nah, itu dia. Perlu diluruskan. Memang dalam sejarah, pernah dipakai untuk membangkitkan semangat juang. Itu fakta. Tapi menyempitkan maknanya cuma jadi itu, ya salah besar. Maknanya jauh lebih universal. Syukur, takjub, pengagungan, ketenangan jiwa. Termasuk kalau diulang-ulang jadi zikir gitu ya. Betul. Mengulanginya sebagai zikir itu ada tuntutannya di waktu-waktu tertentu. Bukan sesuatu yang salah atau dianggap bid'ah, inovasi tercela dalam agama. Justru dianjurkan. Oke, jelas banget sekarang. Jadi Allahu Akbar ini bener-bener bukan cuma frasa ritual ya, tapi kayak sebuah kacamata buat melihat hidup, pengingat konstan tentang skala prioritas yang sebenarnya. Iya, semacam itu. Kalau kita benar-benar sadar dan coba hayati makna Allah lebih besar, segala sesuatu yang lain itu otomatis menemukan tempatnya yang proporsional, gak berlebihan. Jadi masalah nggak akan terasa kiamat banget gitu ya? Orang lebih begitu, beban hidup bisa terasa lebih ringan, dan ibadah kita pun insya Allah jadi lebih khusyuk, lebih bermakna, karena kita tahu sedang menghadap siapa. Menarik sekali deep dive kita kali ini. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan reflektif ya buat pendengar di rumah. Boleh, silakan. Setelah kita sama-sama gali makna Allah lebih besar ini, coba deh renungkan. Gimana kesadaran ini bisa secara nyata, secara praktis, mengubah respon pertama Anda waktu nanti ketemu tantangan berat? Atau sebaliknya, pas lagi dapat anugerah besar, gimana reaksi Anda bisa berubah? Coba direnungkan ya.